wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatin ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, nashkurullah tabaraka wa ta'ala alladhi qad a'tana ni'matan kathir minha ni'matul iman wa ni'matul Islam wa kadzalika aidan ni'matus sihha wal farad. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk-bentuk kenikmatannya. Di antara nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan disempurnakan dengan nikmat sehat dan waktu luang. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari yang insya Allah diliputi oleh keberkahan Allah Subhanahu wa taala ini, kami akan ingin mengangkat sedikit tema yang berjudul janji ataupun kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang senantiasa gemar berinfak dan bersedekah. Namun, sebelum kami membahas tentang kabar gembira ini, sedikit kita melirik kepada ayat Al-Qur'an yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tepatnya terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang berinfak atau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkainya akan menumbuhkan 100 biji. Allah Maha melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini bukan cuma sebagai perumpamaan. Ayat ini sekaligus sebagai motivasi dan dorongan buat kita agar senantiasa menumbuhkan dalam diri kita untuk cinta terhadap infak dan sedekah. Karena akan ada kabar gembira sekaligus janji dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada orang-orang yang senantiasa gemar berinfak dan bersedekah, tentunya dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang lapang dan hati yang tulus. Janji yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang gemar berinfak dan bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, bahwa sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah perumpamaan lewat hadis yang sangat simpel tapi luar biasa ketika kita memahami bahwa dosa kita akan terhapus lewat infak dan sedekah yang kita berikan sebagaimana air yang memadamkan api. Saya kira kita mengetahui ketika ada kebakaran di suatu tempat, semua orang panik dan pasti mereka akan mencari solusi pertama, yaitu air untuk memadamkan api tersebut. Begitulah dengan kondisi diri kita. Ketika kita memiliki dosa yang begitu banyak, maka tidak ada cara lain hanya melakukan kebaikan dan mengharapkan dari kebaikan tersebut agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Tentunya dosa-dosa yang akan Allah hapuskan dari asbab infak dan sedekah kita adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan hablum minallah. Dan dosa-dosa yang berkaitan dengan hablum minallah tentunya adalah dosa-dosa yang kecil, karena dosa-dosa yang besar jelas harus bertobat terlebih dahulu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janji kedua yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang senantiasa gemar berinfak dan bersedekah, yakni pada yaumul qiyamah nanti Allah akan memberikan naungannya dan tempat teduhnya kepada orang-orang yang berinfak dengan tangan kanannya, beramal dengan tangan kanannya, namun apa yang diinfakkan dan diamalkan oleh tangan kanannya namun tidak dilihat tangan kirinya. Maka sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa di yaumul qiyamah nanti hanya ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan daripada naungannya Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali Allah yang memberikan naungan atau perlindungan. Maka dalam 7 golongan ini terdapat satu di antaranya adalah orang-orang yang senantiasa berinfak dan bersedekah dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, tentunya dengan hati yang lapang, dan tidak diketahui oleh tangan kirinya apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Maka dia akan mendapatkan naungan di mana pada saat itu tidak ada naungan. Bahkan dalam riwayat disebutkan pada saat itu tuh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, di mana tanpa menggunakan busana, bahkan jarak matahari di atas kepala mereka begitu dekat. Bahkan dalam riwayat lain pun disebutkan manusia akan mandi dengan keringatnya. Maka dalam keadaan dan kondisi seperti itulah
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan dan pertolongannya kepada orang yang pernah menginfakkan hartanya dan mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Janji ketiga yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang gemar berinfak dan bersedekah, yakni dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu an, bahwa hartanya tidak akan berkurang. Semakin dia bersedekah, maka semakin bertambah pula hartanya. Maka dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa di antara harta-harta yang kita miliki ada sebagian milik orang dhaif. Janji yang keempat dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang senantiasa berinfak dan bersedekah, yakni akan dibebaskan atau diselamatkan daripada api siksaan dalam kubur. Sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis oleh Nabi SAW, bahwa sedekah dapat menyelamatkan orangnya dari siksaan alam kubur. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janjinya kepada orang-orang yang senantiasa berinfak dan bersedekah, yakni dibebaskan daripada siksaan api neraka. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, bahwa sedekahlah kalian dengan sebutir kurma untuk selamat daripada siksaan kubur. Jika kalian tidak memiliki, maka bersedekahlah dengan kalimat thayyibah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah merupakan rangkaian daripada kabar gembira sekaligus menjadi janji dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan diberikan kepada orang-orang khusus, yakni orang-orang yang senantiasa gemar bersedekah dan berinfak dengan hati yang tulus, dengan hati yang lapang, dan tentunya dengan hati yang ikhlas. Semoga bermanfaat, semoga kita dapat mengambil iktibar dan pelajaran dari apa yang tadi kami sampaikan tentang kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang senantiasa gemar berinfak dan bersedekah. Barakallahu fikum, wallahu mu'afi kila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.